Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, hingga dipertemukan kita kembali di bulan yang penuh rahmat ini, bulan suci Ramadan. Tak lupa doa kita semua, keselamatan dari Allah, keberkahan serta rahmat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, pengikutnya, sampai kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kesyukuran berikutnya, kesyukuran yang patut kita syukuri atas nikmat Allah yang ditetapkan kepada kita, masih diberikan kesempatan untuk berbagi kebaikan melalui kultum di bulan suci Ramadan ini. Pada saat ini PCA Lawang mendapatkan bagian tema kultum hukum meringan-ringankan agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, hukum meringan-ringankan agama di dalam agama Islam tentunya bertentangan dengan surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya adalah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam hal agama. Maha suci Allah, Maha Agung. Dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya agama, tentunya agama kita semuanya yang kita imani, agama Islam tidak menyulitkan pengikutnya, tidak menyulitkan umatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesyukuran yang tertinggi bagi kita semuanya adalah ketika Allah menentukan kita menjadi manusia atau hambanya yang mempunyai keimanan di dalam agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sangat indah, agama yang penuh dengan rahmat, agama yang membawa kita pada keselamatan dunia wal akhirat. Agama yang tidak dipersulit, agama yang tidak berat dan tidak memberatkan. Bagaimana tidak? Mari bersama-sama kita rasakan. Bukankah seluruh kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita laksanakan seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, jika kita laksanakan dengan baik, akan berimbas kebaikan kembali hanya kepada diri kita sendiri. Sholat, jika kita kerjakan dengan baik, akan mendapat mencegah diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Zakat, ketika kita kerjakan dengan sepenuh hati, akan dapat membersihkan harta kita, menghilangkan sifat-sifat kotor kita, serakah, tamak, pelit, dan sebaliknya akan menumbuhkan rasa empati, rasa sadar diri akan titipan Allah segala yang kita punya, yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan kualitas diri kita sendiri, baik secara spiritual
maupun secara moral. Puasa yang kita jalani saat ini, kalau kita jalani dengan keikhlasan, ingin ridho Allah semata, akan menjadikan diri kita sehat, lahir dan batin. Mempunyai kepekaan sosial, berimbas pada empati kita, membersihkan jiwa kita pada nafsu-nafsu yang buruk. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada diri kita pribadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini sangat familiar, sangat kita kenal karena kita baca sehari-hari, karena panjatan doa yang sangat baik di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Maha suci Allah, Maha Agung. Ayat ini tentunya menunjukkan bahwa Allah tidak ingin membebani kita, hambanya, dengan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, dengan hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, tentunya dalam beragama kita harus memahami dengan keseluruhan, dengan mendalam, dengan kekhusyuan, dan dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Mari kita lihat hukum dari Allah untuk meringankan diri kita dalam menjalankan agama. Keringanan-keringanan yang diberikan Allah seperti keadaan darurat, sakit atau uzur, perjalanan atau syafar, kebutuhan atau dalam hal ini ketika kita melakukan ibadah haji. Dalam kondisi-kondisi tersebut, Islam boleh mengambil keringanan yang diberikan Allah, seperti mengqosor sholat atau memendekkan sholat, menjamak sholat atau menggabungkan sholat. Tidak berpuasa di bulan Ramadan diperbolehkan jika kita dalam keadaan sakit, bepergian, atau berhalangan datang bulan dan seterusnya. Makan makanan yang diharamkan diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Demikianlah dan masih banyak lagi keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, buat apa kita menjadikan atau membuat hukum untuk meringankan agama? Karena agama itu sendiri sudah penuh dengan keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dari semua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa din atau agama itu adalah mudah dan tidak ada kesulitan dalam beragama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diperkuat oleh Rasulullah dengan hadis berikutnya yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah,
telah kita ketahui bersama-sama betapa luasnya keringanan-keringanan Allah yang diberikan kepada kita hambanya dalam hal melaksanakan beribadah. Akhirnya, doa kita semuanya, semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah dalam menjalankan agama kita sesuai dengan perintah, sesuai dengan agama kita, Islam rahmatan lil alamin, dengan penuh keikhlasan hanya ingin mengharap ridho Allah semata. Akhirnya doa kita semuanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini dapat mengimbaskan segala manfaat kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah meridhai, semoga senantiasa dalam pengampunan Allah segala kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Tetap semangat dalam menebar kebaikan. Fastabihul khairat. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.